Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akses universal. Eh, untuk anggota kelompok sendiri ada saya, Alvino Yofi Fernando Jebua. Selanjutnya ada rekan saya, Krisna, dan Akbar Alfitriansa. Mungkin yang pertama akan dimulai oleh Krisna. Oke, baiklah. Yaitu saya akan menjelaskan pembahasan tentang akses universal. Apa itu akses universal? Akses universal adalah konsep yang mengacu kemampuan setiap individu untuk mengakses, memanfaatkan layanan, informasi, atau sumber daya tertentu tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Dalam konteks teknologi, informasi, dan pendidikan, akses universal berarti memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang, lokasi geografis, atau kondisi fisik mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, ada pula dengan sejarah akses universal yang mencerminkan perjalanan panjang menuju kesetaraan dan inklusivitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kesadaran akan pentingnya aksesibilitas mulai tumbuh pada awal abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I dan Kedua yang mengakibatkan banyak veteran mengalami disabilitas. Nah, di momentum ini semakin kuat pada era 1960-an, sejalan dengan gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat yang juga menyoroti hak-hak penyandang disabilitas. Dekade berikutnya menyaksikan lahirnya konsep desain universal, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan produk yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu adaptasi khusus. Titik balik penting terjadi pada tahun 1960 dengan disahkannya American with Disabilities Act atau ADA di Amerika Serikat yang menjadi model bagi banyak negara lain dalam menetapkan standar aksesibilitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengambil langkah signifikan dengan menetapkan standar persamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada tahun 1993 dan kemudian mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD pada tahun 2006. Memasuki abad ke-21, revolusi digital membawa dimensi baru dalam akses universal dengan fokus pada aksesibilitas web dan teknologi informasi. Hingga kini, upaya global terus berlanjut untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, transportasi, hingga teknologi, dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih inklusif bagi semua orang. Prinsip-prinsip akses universal yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, kesetaraan akses. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi informasi dan pendidikan, tanpa memandang perbedaan gender, usia, status sosial ekonomi, lokasi, geografis, atau disabilitas. Yang kedua yaitu inklusivitas. Akses universal harus inklusif, artinya mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas
orang tua, anak-anak, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil atau miskin. Nah, inisiatif akses universal biasanya melibatkan pengembangan teknologi yang ramah disabilitas, seperti situs web yang dapat diakses oleh pembaca layar, atau perangkat yang dirancang khusus untuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga yaitu aksesibilitas teknologi. Layanan dan informasi harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Ini melibatkan desain yang inklusif dan penggunaan teknologi asistif. Yang keempat, keterjangkauan. Biaya akses terhadap teknologi informasi dan pendidikan harus terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ini mungkin melibatkan subsidi atau program khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, ketersediaan. Nah, layanan atau teknologi harus bersedia di berbagai tempat, termasuk daerah terpencil atau kurang berkembang. Infrastruktur dasar seperti jaringan internet atau transportasi yang baik harus ada di semua tempat agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam hal akses. Yang keenam yaitu ada kebebasan berinformasi dan berekspresi. Prinsip akses universal juga terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan berinformasi. Semua orang harus memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan, tanpa sensor yang tidak adil atau pembatasan oleh pihak berwenang. Yang ketujuh, keberlanjutan. Nah, dalam akses universal sendiri, yaitu harus dipikirkan dengan solusi jangka panjang. Infrastruktur, program, dan teknologi yang dikembangkan harus berkelanjutan dan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan ada interoperabilitas. Pada sistem yang digunakan harus interoperable, artinya bisa bekerja sama dengan berbagai perangkat dan teknologi lainnya, sehingga pengguna tidak terkunci pada satu jenis teknologi atau platform. Yang kesembilan yaitu ada keamanan dan privasi. Akses universal harus memastikan bahwa pengguna tidak hanya dapat mengakseskan teknologi dan layanan, tetapi juga terlindungi dari ancaman privasi atau keamanan, perlindungan data, dan kebebasan individu dalam mengendalikan informasi pribadi mereka menjadi yang penting. Ciri-ciri prinsip universal: melampaui batas, tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau budaya. Fundamental, menjadi dasar bagi berbagai nilai dan norma. Absolut, berlaku secara mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Contoh penerapan akses universal, yaitu pada internet gratis di ruangan publik. Nah, banyak negara dan kota yang menyediakan internet gratis di ruang publik seperti taman, perpustakaan, atau sekolah untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap informasi dan komunikasi digital. Yang kedua, perangkat lunak inklusif. Pengembangan perangkat lunak yang bisa digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, misalnya Windows dan macOS, kini memiliki fitur aksesibilitas bawaan seperti pembaca layar, pengubah ukuran teks. Yang ketiga, transportasi umum yang ramah disabilitas. Infrastruktur transportasi yang dirancang untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti bus dengan pintu khusus dan pemberitahuan suara, atau stasiun kereta dengan elevator dan tanda braille. Adapun evolusi konsep akses Gantian universal. Chris. Oh, lanjut. Sorry.
Konsep universal telah mengalami evolusi seiring dengan kembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, era pradigital. Fokus utama adalah pada fisik terhadap infrastruktur dasar seperti telepon dan listrik. Kedua, awal era digital. Nah, perhatian beralih ke akses terhadap komputer dan internet dengan fokus pada penyediaan perangkat keras dan konektivitas. Ketiga, era informasi. Konsep diperluas untuk mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital. Yang keempat, era mobile. Dengan meluasnya penggunaan smartphone, akses universal ini juga mencakup konektivitas mobile dan aplikasi seluler. Era big data dan AI. Fokus terbaru adalah pada akses terhadap data, kemampuan analisis, dan pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis dan inklusif. Baiklah, nanti presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dino. Baik, di sini saya akan melanjutkan pentingnya akses universal. Jadi, akses universal dalam teknologi informasi dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Beberapa alasan mengapa akses universal sangat penting antara lain. Satu, yang pertama itu ada pemerataan kesempatan. Akses universal memastikan bahwa setiap individu terlepas dari latar belakang mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, pengetahuan, dan sumber daya pendidikan. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan sosial. Dan yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi. Dengan akses terhadap teknologi informasi dan pendidikan, individu dapat meningkatkan keterampilan mereka, mencari peluang kerja, atau bahkan memulai usaha mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dan yang ketiga, ada peningkatan kualitas hidup. Akses terhadap informasi dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesadaran kesehatan, akses terhadap layanan pemerintah, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, yang keempat ini ada inovasi dan kreativitas. Jadi dengan akses universal, lebih banyak orang dapat berkontribusi pada inovasi dan pengembangan solusi kreatif untuk masalah-masalah lokal dan global. Nah, yang kelima ini ada inklusi sosial. Jadi, akses universal itu dapat membantu kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung untuk lebih terintegrasi dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keenam, ada peningkatan daya saing global. Negara dengan tingkat akses universal yang sangat tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan kompetitif di pasar global. Dan yang ketujuh itu ada demokrasi dan tata kelola yang baik. Jadi akses terhadap informasi itu memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokratis dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Nah, yang ke-8 ada pelestarian budaya.
Jadi dengan akses universal, lebih banyak orang dapat berkontribusi pada inovasi dan pengembangan solusi kreatif untuk masalah-masalah lokal dan global. Selanjutnya ada manfaat akses universal bagi individu dan masyarakat. Nah, kalau untuk individunya sendiri itu bisa meningkatkan akses informasi, komunikasi, dan layanan penting, serta membuka peluang baru dalam pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Nah, untuk masyarakatnya sendiri ini bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengurangi kesenjangan digital dan sosial ekonomi. Uh, di sini ada tantangan dalam mewujudkan akses universal. Nah, yang pertama itu keterbatasannya dengan anggaran dan sumber daya. Kalau untuk di anggaran ini biaya infrastrukturnya itu tinggi, serta kompetensi alokasi anggaran dengan sektor lain. Yang kedua, kesenjangan infrastruktur desa serta kota. Nah, pembangunan tidak merata dan migrasi penduduk ke perkotaan. Ketiga, kondisi geografis yang sulit dijangkau. Untuk yang ketiga ini ada daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan, serta biaya pembangunan dan pemeliharaan tinggi. Dan keempat, ada faktor sosial budaya. Nah, yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan, serta kebiasaan dan kepercayaan tradisional. Nah, untuk yang kelima, ada kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu rendahnya partisipasi dalam program pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang manfaat layanan dasar. Di sini ada solusi mengatasi tantangan dalam akses universal. Yang pertama itu peningkatan alokasi anggaran. Jadi yang pertama ada prioritas pada sektor kunci dan efisiensi penggunaan dana. Yang kedua, penerapan teknologi tepat guna. Pertama itu ada solusi inovatif untuk daerah terpencil dan pemanfaatan energi terbarukan. Ketiga ada program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yaitu kampanye kesadaran publik serta pelatihan dan pengembangan kapasitas. Nah, untuk yang keempat itu ada kemitraan publik dan swasta. Jadi yang dimaksud ini adalah mungkin kolaborasi dalam penyediaan layanan serta pembagian risiko dan investasi. Nah, untuk kelima ada penguatan kebijakan dan regulasi, yaitu reformasi kebijakan yang mendukung akses universal dan penegakan hukum dan pengawasan. Selanjutnya ada langkah-langkah menuju akses universal, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan prioritas, ada dua, yaitu pemetaan wilayah dan populasi yang belum terlayani, dan analisis kesenjangan layanan. Dan kedua, perencanaan strategis jangka panjang, yaitu ada dua juga, rata-rata di sini dua, yaitu penetapan target dan indikator kinerja, serta penyusunan roadmap implementasi. Yang ketiga ada mobilisasi sumber daya. Pertama ada penggalangan dana dari berbagai sumber dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Dan keempat ada implementasi program secara bertahap, yaitu yang pertama pelaksanaan pilot project, dan yang kedua itu perluasan program secara sistematis. Dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Yang pertama itu ada pengukuran dampak dan efektivitas program dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.
Nah, selanjutnya ada contoh implementasi akses universal yang berhasil. Jadi yang pertama itu ada satelit, penyediaan akses internet di daerah terpencil melalui teknologi satelit. Terus selanjutnya ada pusat layanan masyarakat yang menyediakan fasilitas teknologi dan pelatihan untuk warga setempat, serta subsidi perangkat, yaitu membantu masyarakat kurang mampu memiliki perangkat teknologi. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Alfitriansyah akan melanjutkan presentasi dari Alvino barusan, yaitu akses universal dalam teknologi informasi. Akses universal di bidang teknologi informasi berarti setiap orang dapat menggunakan teknologi seperti komputer, smartphone, internet, aplikasi digital, dan layanan online tanpa hambatan yang berarti. Ini melibatkan penyediaan infrastruktur teknologi yang mendukung perangkat keras dan perangkat lunak yang inklusif, serta konten yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk orang-orang dengan keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Satu, kemudahan penggunaan, yaitu usability ya, desain intuitif. Teknologi harus mudah dipahami dan dioperasikan oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Dua, pengalaman pengguna antarmuka yang sederhana dan menyenangkan dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, ada aksesibilitas. Fitur-fitur aksesibilitas seperti navigasi dengan suara kontrol gerakan dan peningkatan kontras harus tersedia. Keterbukaan teknologi atau compatibility, standar terbuka, yaitu teknologi yang mengikuti standar industri dan dapat digunakan lintas perangkat dan platform. Lalu ada interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk bertukar dan menggunakan informasi secara efektif di berbagai sistem. Lalu dokumentasi. Dokumentasi ini ya yang jelas dan lengkap dan memudahkan pengembangan dan integrasi teknologi. Lalu ada sumber terbuka. Teknologi sumber terbuka mendukung inovasi kolaborasi dan keterlibatan komunitas. Lalu di sini ada ketersediaan informasi atau availability, yaitu ada daring, akses online yang mudah dan andal ke informasi dan layanan. Lalu ada portabilitas, akses dari berbagai perangkat dan lokasi untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Lalu kekinian, informasi yang selalu mutakhir dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan terakhir ada global, ialah akses yang tidak terbatas pada wilayah atau budaya tertentu. Akses universal dalam pendidikan. Akses universal dalam pendidikan mengacu pada prinsip bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, lokasi geografis, jenis kelamin, atau kemampuan fisik memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun individu yang tertinggal atau dikecualikan dari sistem pendidikan hanya karena faktor-faktor eksternal di luar kendali mereka. Pengertian akses universal dalam pendidikan. Akses universal dalam pendidikan berarti bahwa setiap orang
baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dari keluarga miskin atau kaya, dengan atau tanpa disabilitas, harus dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang setara, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Prinsip ini menekankan pada ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai, kesetaraan kesempatan, dan inklusi di setiap tingkat pendidikan. Prinsip-prinsip akses universal dalam pendidikan, yaitu pertama ada kesetaraan kesempatan, yang berisi setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, lokasi geografis, gender, atau kemampuan fisik tidak boleh menghalangi seseorang untuk memperoleh pendidikan. Lalu yang kedua, keterjangkauan. Pendidikan harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, ketersediaan dan infrastruktur. Akses universal juga berarti adanya ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk sekolah, universitas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas digital untuk mendukung pembelajaran daring. Di daerah terpencil atau pedesaan, kurangnya sekolah dan guru seringkali menjadi penghalang utama bagi akses universal. Lalu yang keempat ada inklusivitas. Pendidikan harus inklusif, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Lalu yang kelima, kualitas pendidikan. Akses universal bukan hanya soal kesempatan untuk masuk ke sistem pendidikan, tetapi juga tentang memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Pendidikan yang berkualitas mencakup kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas, serta sumber daya pembelajaran yang memadai. Komponen-komponen utama akses universal dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi seringkali lebih sulit diakses karena tingginya biaya dan keterbatasan kapasitas. Beasiswa, program beasiswa merit atau kebutuhan serta akses pinjaman pendidikan adalah beberapa mekanisme untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi. Internet murah atau gratis. Banyak negara yang menyediakan program internet gratis di ruang publik atau di sekolah dan perpustakaan untuk mendukung akses bagi masyarakat yang tidak mampu. Lalu ada pendidikan dasar dan menengah. Akses universal di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah prioritas utama di banyak negara, di mana pemerintah berusaha memastikan semua anak menerima pendidikan dasar yang berkualitas. Lalu ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menekankan bahwa sekolah harus menerima dan melayani semua siswa tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka untuk mendukung ini. Lalu ada teknologi dalam pendidikan. Teknologi memainkan peran penting dalam mewujudkan akses universal. Melalui teknologi, pembelajaran daring dapat menjangkau mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sekolah fisik, misalnya siswa di daerah terpencil atau siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok 1. Kami mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.